Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan ibadah selama sepekan. Ibadah raya yang pertama pada pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 7 malam. Kegiatan ibadah ini dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu GPDI Palembang dari tanggal 18 sampai tanggal 30 Mei ditiadakan dan digabung bersama ibadah doa 10 malam. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 21 Mei pukul 8. Ibadah doa 10 malam mulai tanggal 21 Mei sampai tanggal 30 Mei pada pukul 19. Seluruh kegiatan ibadah dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. GPDI Palembang mengadakan doa bersama setiap hari melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam jam-jam doa yang telah ditentukan, yaitu pukul 8, pukul 13, dan pukul 21. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui WA Group GPDI Palembang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini, atau dengan scan QR yang sudah tertera pada layar melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat sore teman-teman. Kita akan mulaikan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kembali kepada Tuhan buat hari ini, hari yang Kau jadikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan sebab kembali kami rasakan kebaikan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari jamah setiap kami agar mata hati pikiran kami tertuju kepadamu dan setiap pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Dengan segenap hati kami persembahkan buat Tuhan. Hadir Engkau di tengah-tengah ibadah kami, memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan adalah sumber sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi buat Tuhan. Terima sukacita surga. Haleluya. Kau ada dalam hati kami Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi dari awal kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya Yesus, kita angkat pujian kita, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, yes Jesus, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
doa kami bersama pada saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang indah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami buka hati. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, dan memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, selamat malam teman-teman Fresh Community dan Rise Generation dimanapun kita berada. Berjumpa kembali dalam ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, walaupun masih dalam keadaan yang kita hadapi bersama, kita tidak bersama-sama dalam satu tempat, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dimanapun kita berada, amin. Mari malam hari ini buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama belajar ya. Tema pada saat ini, ya pengurus memberikan tema tentang apa namanya, judulnya tuh apa, stick with you. Itulah artinya, pokoknya artinya melekat sama Tuhan, itulah ya. Oke, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari buka bersama Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 untuk mengawali kebenaran firman Tuhan. Jadi intinya kita akan belajar bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang banyak waktu untuk kita bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14, Alkitab berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca ayat ini, ya dalam ayat yang ke-14 ada kata di sini sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata love ya, bagaimana mencintai, terikat kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama bagaimana stick with you, tertuju melekat kepada Tuhan. Pemazmur, kalau kita melihat di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kalau teman-teman perhatikan, saya sendiri memperhatikan gitu ya. Waktu sejak virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia, pasal 91 ini kayaknya jadi viral banget. Kenapa? Karena banyak yang ngebahas ayat ini, ya kan, banyak yang membahas tentang pasal ini. Tapi kembali kita mau belajar teman-teman, bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Iya kan? Ada hal yang Tuhan mau, pemazmur bagaimana dia menyadari keberadaan hidup dia bersama dengan Tuhan. Situasi yang dia hadapi itu tidak jauh beda dengan yang kita alami. Teman-teman kalau baca mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13, bagaimana banyak hal yang terjadi untuk menjauhkan kita dengan Tuhan. Tetapi dalam ayat ini pemazmur menyadari apa yang seharusnya, sikap apa yang seharusnya diambil sebagai orang yang percaya. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saya memperhatikan kenapa pemazmur menggunakan kata hati di sini ya. Kenapa yang nggak melekat itu mungkin tubuh kita, atau kenapa yang melekat itu nggak jiwa kita. Tetapi pemazmur berkata hatinya melekat. Kita tahu bersama dalam Amsal katakan bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi hati adalah pusat dari hidup ini. Kalau hati kita jauh dari Tuhan, tentu akibatnya jadi lain. Jadi pemazmur menyadari bagaimana intinya adalah hati kita harus melekat kepada Tuhan. Saat ini kita mau belajar bersama tentang bagaimana hati kita melekat kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya bawakan, teman-teman sama-sama kita belajar. Yang pertama adalah demikian, mengenai hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita mau hati kita melekat, kalau ada orang sampai dikatakan hatinya melekat kepada Tuhan, hal yang pertama adalah bahwa orang itu adalah orang yang suka dengan Tuhan, suka dekat dengan Tuhan. Kalau teman-teman baca Mazmur pasal yang 91 ayat yang pertama, coba mundur. Sebelum hatinya melekat,
dia suka dengan Tuhan. Diawali bagaimana kerinduan dia kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama Alkitab berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Alkitab berkata, pemazmur jangan melihat dulu ayat yang ke-14 gitu ya. Hatinya melekat, kalau kita mau melekat kepada Tuhan, kita harus mengawali dari ayat yang pertama. Orang yang melekat kepada Tuhan berarti orang yang suka dekat dengan Tuhan. Teman-teman, tidak mungkin kita melekat hati kita kepada Tuhan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu nggak dekat. Sangat mustahil sekali kalau kita berkata hati kita tuh melekat kepada Tuhan, tapi waktu kita tuh jauh. Waktu-waktu yang kita lalui itu jauh dari Tuhan. Pemazmur bilang dalam ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini menggambarkan bagaimana kedekatan orang percaya bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama kita mau belajar tentang bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita mau melekat kepada Tuhan, berarti kita harus suka dekat dengan Tuhan. Ya kan? Suka dekat dengan Tuhan. Memilih Tuhan yang utama, selalu memprioritaskan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan, selalu pokoknya apapun Tuhan yang lebih dulu. Baru itu ciri dari orang yang melekat kepada Tuhan, hatinya. Iya kan? Karena nggak mungkin. Kalau fokus kita bukan kepada Tuhan, tentu hati kita jauh dari Tuhan. Memang orang bilang, beda ya, nggak bisa lihat apa yang terlihat itu nggak beda dengan hatinya. Memang benar, orang nggak bisa melihat hati, tapi orang bisa melihat bagaimana keadaan seseorang dari sikap yang dia ambil. Oleh sebab itu, hatinya melekat kepadaku. Jadi yang pertama kita belajar bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya melekat adalah orang yang suka dekat dengan Tuhan. Iya kan? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi dalam setiap waktu, pemazmur menyadari bahwa dia suka dekat dengan Tuhan dan terus dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-14, dikatakan hatinya melekat kepada Tuhan. Hal yang kedua, secara cepat saja malam hari ini teman-teman, saya mau bawakan kita belajar ya, tentang bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang suka dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saya ingin bawakan demikian teman-teman. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, itu nggak ngejamin hidup kita akan mulus, iya kan? Mungkin kita berpikir, oh kalau hati kita dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan berarti semuanya akan beres, semua akan berjalan dengan baik, semua akan aman saja. Enggak teman-teman, kalau kita perhatikan dalam Yohanes ada satu pasal yang sering mungkin kita baca, Yohanes pasal yang ke-15, bagaimana tingkat dengan Tuhan. Enggak jaminan kalau hati kita melekat kepada Tuhan maka keadaan kita akan baik-baik saja, enggak. Tapi teman-teman jangan lupakan akan hal ini gitu ya, tentang bagaimana hati kita melekat kepada Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama saya mau bacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Perhatikan kalimat ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Maksudnya apa? Kita tahu bersama yang berbuah itu bagian ranting, bukan bagian pokok, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan di sini, ranting itu akan berbuah ketika dia melekat kepada pokoknya, ya kan? Teman-teman nggak akan pernah menjumpai bagaimana ranting itu berbuah ketika ranting itu jatuh dari pokoknya. Nggak mungkin banget. Ya kan? Ranting akan berbuah selama dia melekat dengan pokoknya. Tapi perhatikan, apakah ketika ranting melekat kepada pokoknya semuanya akan berjalan dengan baik? Semuanya mulus gitu ya? Enggak, jangan lupakan. Alkitab berkata, Tuhan Yesus kasih gambaran kayak gini. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ingat. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Tapi perhatikan,
Dan setiap ranting yang berbuah. Jadi setiap ranting yang melekat kepada pokok, ya kan? Nggak mungkin ranting yang berbuah kalau dia nggak melekat. Dia pasti melekat, terhubung terus dengan pokok. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Teman-teman, kata dibersihkan itu nggak enak. Iya kan? Bisa saja mungkin dalam ranting itu ada lumut, ada benda-benda yang lain, ada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Dan kalau dibersihkan, itu sakit. Ya kan? Itu sakit. Gak mungkin enak terus. Kata dibersihkan itu menggambarkan ada sebuah proses yang harus dilewati. Memang tujuannya baik, tapi prosesnya kadang gak enak. Ya kan? Kadang kita lupa akan hal ini. Melekat kepada Tuhan itu berarti kita terhubung terus dengan Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan selalu membersihkan kita agar kita terus berbuah. Kita kan kadang ingatnya cuma berbuah terus, tapi jangan sampai kita lupakan hal ini. Ranting yang terus berbuah itu adalah ranting yang dibersihkan. Bahkan dalam ayat ini bilang supaya, kenapa harus dibersihkan? Supaya ia lebih banyak berbuah. Kita mau diberkati oleh Tuhan lebih lagi, apalagi hari-hari ini. Semua orang berkata susah, tentu kita ingin diberkati. Tapi jangan lupa, bukan hanya melekat. Oke, hati kita melekat kepada Tuhan, tapi ketika hati kita melekat kepada Tuhan, ada sebuah proses yang harus kita lewati, yaitu proses dibersihkan. Proses dibersihkan memang gak enak, teman-teman. Saya pernah gitu ya melihat kadang kalau ada seseorang yang lagi membersihkan pohon, ranting itu kadang harus pakai benda tajam kayak gitu ya. Pokoknya prosesnya nggak enak. Proses dibersihkan itu tidak enak, tetapi tujuannya itu baik. Tuhan Yesus bilang apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi yang kedua kita belajar, teman-teman. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, itu nggak ngejamin hidup kita enak terus gitu ya. Semua berjalan dengan baik, tidak. Jangan lupakan hal ini. Walaupun kita melekat, akan ada proses. Tapi ingat, proses untuk kita lebih baik. Supaya kita lebih banyak berbuah, supaya kita lebih banyak diberkati oleh Tuhan. Itu yang kedua aja teman-teman. Jadi, dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14, kembali lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi hati yang melekat yang pertama adalah orangnya suka dekat dengan Tuhan. Diawali dengan suka dekat dengan Tuhan. Yang kedua kita sadar, kita sudah melekat kepada Tuhan. Ingat akan ada proses. Proses itu akan tetap ada. Proses yang akhirnya mendatangkan kebaikan kepada kita. Hari-hari ini anggaplah Tuhan sementara membersihkan setiap ranting kita. Dengan keadaan yang kita hadapi, anggaplah bahwa itu adalah proses dari Tuhan untuk membersihkan setiap ranting kita. Supaya ranting kita lebih banyak berbuah. Hal berikutnya teman-teman mengenai melekat kepada Tuhan. Saya merenungkan bagaimana cari gambaran yang simpel gitu ya tentang melekat kepada Tuhan. Teman-teman, tentu setiap kita hari-hari ini ya, siapa sih yang gak punya handphone atau gak punya gadget gitu ya, semua pasti punya gitu lah ya. Smartphone itu di mana-mana gitu lah. Nah, saya merenungkan kayak gini soal melekat gitu ya. Saya pastikan bahwa setiap kita punya handphone, dan setiap handphone kita pasti kita pasang anti gores. Benar nggak? Ya kan? Kita pasang anti gores ya supaya layar atau screen-nya tuh lebih baik lah. Kalau ke gores kan nggak langsung ke screen tapi anti goresnya duluan. Nah teman-teman soal melekat gitu ya. Handphone ketika dia dipasangi layar anti gores gitu ya. Si anti goresnya ini kan langsung menyatu kepada handphone, ya kan? Kalau sudah menyatu, sudah. Anti goresnya nggak mungkin kayak gini. Anti gores jalan ke kiri, handphone jalan ke kanan. Enggak. Kenapa? Mereka akan jalan bareng terus, dimanapun, kapanpun akan selalu bersama. Kenapa? Karena melekat. Setuju? Ya kan? Handphone dan layar anti gores itu akan selalu bersama selama mereka melekat. Kecuali kalau anti goresnya udah kelepas. Pasti kebuang kayak gitu. Tapi selama anti gores dan handphone ini sama-sama melekat, dimanapun mereka berada, ya kan, handphone itu mau dibawa kemana oleh pemiliknya, anti goresnya pasti ngikut.
Apa maksudnya? Saya mau bawakan kayak gini teman-teman. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, itu artinya bagaimana hati kita, hidup kita ikut kemanapun Tuhan mau dan apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini berbicara tentang apa? Ketaatan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, berarti hidup kita harus taat kepada Tuhan. Ya kan? Harus taat kepada Tuhan. Gak mungkin hati kita melekat kepada Tuhan, tapi kita berbeda sikap dengan yang Tuhan mau. Sangat tidak mungkin. Kalau hati kita tertuju dan dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, saya pastikan apa yang Tuhan mau tentu kita akan kerjakan. Karena kita melekat. Ranting itu tidak bisa memisahkan diri. Ranting tidak mungkin dia mempunyai kepentingan sendiri. Enggak. Ranting hanya mempunyai kepentingan yang berasal dari pokok. Demikian juga dengan hidup kita. Teman-teman, Fresh Community, Rise Generation, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, itu artinya kita mau taat kepada Tuhan. Kita ikut terus bersama dengan Tuhan karena kita terus terhubung dengan Tuhan. Nah, teman-teman perlu direnungkan soal ketaatan, ya kan? Orang nggak mungkin taat kalau dia tidak berserah kepada Tuhan. Orang tidak mungkin berserah kepada Tuhan kalau dia tidak taat. Jadi antara ketaatan dan berserah kepada Tuhan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa? Ketika kita melekat hati kita kepada Tuhan, itu artinya kita berserah kepada Tuhan, itu artinya kita mau taat kepada Tuhan, kemanapun Tuhan mau bawa, apapun yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita, kemanapun Tuhan izinkan kita berada, kita mau terus taat, kita mau berserah karena kita percaya selama kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu. Ya kan? 3 hal ini, soal kita melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan berarti orangnya taat. Dan di dalam ketaatan pasti ada penyerahan diri kepada Tuhan. Kalimat selanjutnya teman-teman sungguh luar biasa. Ayat yang ke-14 ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Apa yang Tuhan mau luputkan dalam hidup kita? Baca pasal ini, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Bagaimana akan banyak kejadian. Kejadian itu akan menimpa kita, tetapi Tuhan akan meluputkannya karena hati kita melekat kepada Tuhan. Alkitab berkata, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ada janji yang luar biasa kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Perhatikan kalimat berikutnya. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Tuhan gak bilang kalau hati kita melekat maka gak akan ada kesesakan. Enggak. Tuhan tidak membebaskan kesesakan, menghilangkan kesesakan, itu tidak. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai dia di mana? Di dalam kesesakan. Jadi gak salah kalau hari-hari ini kita merasa sesak teman-teman. Bukan masalah situasinya, tapi bersama siapa kita berjalan. Oke dalam kesesakan, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan mampu. Iya kan? Alkitab berkata selanjutnya, apa janji Tuhan? Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oh sungguh luar biasa teman-teman. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan bagi kita ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-16, perhatikan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dengan panjang umur ini berbicara tentang bagaimana hari depan kita akan berkelanjutkan. Ya kan mungkin hari-hari ini bagi teman-teman yang pelajar agak sedikit bingung. Kemarin sempat kami berbincang-bincang, saya merenungkan juga gitu ya. Khususnya yang mau sekolah kadang bingung gitu kan. Apalagi teman-teman yang mau masuk kelas 1 SMP, yang mau masuk kelas 1 SMA atau pokoknya sekolah baru lah. Ya kan dengan situasi yang demikian kan bingung gitu kan. Nanti bulan Juli kalau keadaan masih kayak gini kan bingung. Masuk kelas baru bingung. Sekolah masih di rumah masing-masing kan. Kita nggak tahu wali kelas kita siapa, teman sekelas kita siapa, orang belajarnya online gitu kan. Teman-teman yang masuk ke perguruan tinggi kalau suasananya masih kayak gini,
Ya kan, belum diizinkan ke kampus, kita nggak ngerti teman kita yang mana, dosen kita yang mana, orang belajarnya di rumah. Bingung gitu kan, memikirkan masa depan. Kita yang selama ini punya rencana ke depan, nanti bulan ini akan gini, tapi karena keadaan semuanya buyar. Mungkin kita berkata, aduh madesu gitu ya, masa depan suram mungkin bagi orang. Tetapi ada satu janji yang luar biasa, Alkitab berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini berarti apa? Tuhan menyiapkan masa depan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Amin. Alkitab berkata, dan perhatikan ini luar biasa teman-teman, saya berdoa biarlah ini janji Tuhan berlaku bagi setiap kita, Fresh Community, Rise Generation, dan setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata bagian akhir, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa teman-teman, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan tunjukin keselamatan buat kita. Mari mengambil sikap yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Alkitab berkata, dan akan kuperlihatkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kepada orang-orang yang selalu dekat dan terhubung kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau tunjukin? Tuhan mau tunjukin keselamatan daripada Tuhan. Orang hari-hari ini mencari kepastian, bingung dengan keberadaan yang ada. Tetapi Alkitab berkata buat orang yang percaya, Tuhan tunjukin sendiri keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, mari malam hari ini dimanapun kita berada, kembali lagi kita belajar hal yang mungkin sederhana tapi penting bagi kita hari-hari ini. Melekat bersama dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Banyak banget janji-janji Tuhan yang Tuhan mau beri dalam hidup kita. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Dimanapun kita berada pada malam hari ini, mari ambil sikap hati, sama-sama kita akan berdoa. Kita tahu bersama mungkin karena keadaan kita sulit, kita memikirkan banyak hal secara manusia mungkin kita khawatir. Tapi teman-teman, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini. Yuk terus melekat kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Selama fokus kita kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu akan berlaku dalam hidup kita. Tuhan akan memperlihatkan keselamatannya bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kita nyanyikan pujian tadi, biarlah Tuhan hidup kami indah dan seterusnya kami bersama dengan Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku, ini pengakuan kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah kami indah dan mengikuti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami selalu berharap terus melekat bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, taat kepadamu. Haleluya, kepadamu Tuhan. Oh, indah yang Kau pandang mulia. Terima kasih Tuhan. Amin. Di dalam hidup ajar kami berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Mari bersama katakan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
Amin, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Biar hati kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Setiap hidup kami dekat dan terhubung terus bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan, ikut apapun maumu dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami terjadi, kami mau tetap berserah Tuhan. Kami mau terus bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar dan Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami terima kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai guys, jadi di IG story kemarin aku udah bilang kan kalau hari ini spesial. Apa yang spesial yaitu adalah challenge. Nah, jadi kami tantang kalian untuk post satu ayat yang dikhotbahkan Om Mukhtar tadi. Terserah yang mana, kami pengurus sudah siapin satu ayat. Nah, kalau kalian berhasil story yang sama dengan kami, kalian akan dapat hadiah. Terus jangan lupa tag Freshcom dan Resgen. Dadah, God bless you. Oke teman-teman, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, pada hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 8 pagi melalui channel YouTube GPDI Palembang. Kemudian pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Mei ada doa 10 malam pukul 7 malam melalui channel YouTube GPDI Palembang. Nah, maka dari itu pada tanggal 23 sampai dan tanggal 30 hari Sabtu ibadah Fresh Community dan ibadah Rise Generation ditiadakan. Kita akan ikuti ibadah 10 malam. Demikian pengumuman yang ada, Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita kembali bernyanyi buat Tuhan, bersamamu ku kan melangkah. Terima kasih Tuhan. Selama kami bersamamu, haleluya. Selama ku bersamamu, selama ku bersamamu. Terima kasih Tuhan, ku kan bersinar. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat malam hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah ini berkati oleh Tuhan. Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih di akhir ibadah kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa Tuhan buat setiap kami Fresh Community Rise Generation yang mengikuti acara ini. Bahkan setiap orang yang tergabung dalam link ini Tuhan, kami berdoa diberkatilah di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tahu keberadaan hidup kami hari-hari ini Tuhan. Apa yang kami hadapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Bagaimana situasi kami Engkau tahu Tuhan. Doa kami, mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa penyertaan-Mu ada dalam hidup kami. Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Sehingga hari-hari yang kami lalui Tuhan adalah hari-hari bersama dengan Engkau. Dan kami akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, kami alami. Semua adalah baik untuk kami Tuhan. Terima kasih, berkati terus Tuhan bangsa dan negara kami. Keadaan ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan doa kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Biar semuanya
berlalu Tuhan, dan kembali kami ke dalam keadaan yang seperti biasa. Kembali kami boleh bersama-sama beribadah, kembali kami beraktivitas dengan baik. Nama Tuhan diperpuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari teman-teman dimanapun kita berada, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.